Pada tutorial kelima ini kita akan belajar array. Eh, Materi array ini sebenarnya adalah salah satu materi yang ya sama ya, hampir semua bahasa pemrograman pasti ada array ya. Yang membedakan mungkin hanya eh, model sintaksnya saja. Nah, jadi untuk tutorial kelima ini kita akan belajar array. Yang pertama, Anda harus mampu membuat aplikasi sederhana berbasis array satu dimensi dan multidimensi. Yang kedua, Anda harus mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan array dinamis nantinya gitu ya. Oke, array ini secara sederhananya adalah bisa bentuknya, kalau satu dimensi kita sebutnya vektor. Kalau ini dua dimensi kita sebutnya nanti sebagai matriks gitu ya. Nah, satu dimensi ini juga bisa terkadang kita sebut dia sebagai himpunan. Baik, notasi array ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya. Jadi kalau apa di NetBeans ya, akan saya coba kasih contoh. Oke, belajar array misalkan. Baik. Nah, deklarasi array ini bisa, untuk array satu dimensi ini bisa beberapa cara ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini dideklarasikan dengan cara tipe array. Jadi di sini untuk contoh ini tipe arraynya adalah string. Ya, jadi ini himpunan, isi dalamnya, isi itemnya nanti adalah string gitu ya. Misalkan contohnya di sini hasil. Nah, terus nanti cara keduanya adalah kita pakai hasil sama dengan new ya, string. Nah, nanti ini panjang arraynya berapa? 7 gitu misalkan ya. Panjang arraynya 7. Nah, setelah kita deklarasikan, ini cara mendeklarasikan. Jadi tipe datanya terus diikuti dengan kurung kotak ini ya, kurung kotak ini 2. Nah, terus nanti nama arraynya, misalkan hasil, kalian mau kasih nama apapun juga boleh. Nah, ini menandakan bahwa array ini adalah satu dimensi. Nah, kalau arraynya dua dimensi, kita harus berikan tanda 2 seperti ini. Ini artinya arraynya dua dimensi. Kalau seperti ini artinya satu dimensi, atau kita sebutnya hanya himpunan atau vektor saja gitu ya. Nah, ini anggotanya nanti ada 7 item anggota. Cara mendeklarasikannya adalah misalkan di sini caranya adalah nama arraynya, hasil, terus indeksnya. Indeksnya itu kalau array dimulai dari 0. Di indeks ke 0 itu adalah misalkan nilainya, karena dia string, kita masukkan data string misalkan Senin gitu ya. Kita karena datanya ada sebanyak 7 buah, artinya indeksnya itu dari 0 sampai 6 gitu ya. Nah, kita coba 3, 4, 5, 6, 7. Indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima, indeks keenam. Nah, ini total datanya ini ada 7, tapi kalau kita pakai indeks itu dimulai dari 0 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Tapi jumlah datanya ada 7. Misalnya saya ganti ini Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, misalkan saya ingin menampilkan array indeks keberapa gitu, saya tinggal tambahkan begini. Misalkan saya ingin menampilkan array dengan indeks ketiga, berarti tinggal Anda ketikkan hasil, buka kurung kotaknya ini, misalkan ketiga. Nah, ini akan menghasilkan array dengan indeks ketiga gitu ya. Nah, ini Kamis gitu ya. Kalau indeks kedua berarti ya Rabu gitu. Nah, kalau Anda ingin menampilkan semuanya itu bisa gunakan looping. Ya, ini Anda gunakan cara untuk mendapatkan panjang arraynya. Anda bisa gunakan 7 seperti ini. Ya, caranya bisa berbagai macam.
0 sampai kurang dari 7. Kurang dari 7 berapa? 6 kan? Berarti 0 sampai 6 nanti ini loopingnya. Atau ada sebanyak 7 kali looping tapi dimulai dari 0 gitu ya. Nah, atau bisa Anda gunakan 1 kurang sama dengan, bisa juga. Jadi ini dimulai dari 1 nanti loopingnya sampai looping ke 7 gitu ya. Nah, di sini akan saya gunakan dari 0 aja sampai ke 7. Atau Anda bisa mengakses panjang array itu dengan cara nama arraynya hasil dot length gitu ya. Nah, ini akan mengakses panjang arraynya itu berapa gitu ya. Nah, kurang dari panjang arraynya. Nah, ini saya akan tampilkan hasil untuk indeks ini sama dengan i ya. Jadi setiap looping itu dia nanti akan sama dengan i gitu ya. Jadi jadi saat looping nilai i-nya sama dengan 0, maka dia akan mengakses hasil indeks ke 0. Saat loopingnya sama dengan 1, dia akan mengakses indeks ke 1 dan seterusnya sampai kurang dari panjang arraynya, atau kurang dari 7, atau sampai kurang ya indeksnya sama dengan 6. Nah, kalau Anda running hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan Anda memasukkan loopingnya terlalu banyak, ini akan terjadi error. Misalkan ini panjang arraynya ini cuma sampai 0 sampai 6, ini Anda masukkan 9, artinya berlebih, itu akan masukkan error seperti ini gitu ya. Jadi hati-hati tetap tentang panjang array gitu. Jadi Anda lihat sini bahwa indeks 7. Jadi indeksnya itu saat dia melakukan looping indeks ke 7 itu panjang arraynya itu hanya sama dengan 7 gitu ya. Jadi jumlah item arraynya itu hanya dengan ada sebanyak 7 yang dimulai dari 0 gitu ya. Jadi kalau 9 nggak bisa, jadi kita sampai 7 aja di sini. Atau bisa juga gini, sampai 6 tapi ini sampai sama dengan gitu ya. Bisa juga. Oke, itu untuk array ya. Nah, selanjutnya cara kedua itu Anda bisa melakukan definisinya itu langsung seperti ini ya. Jadi kalau pertama itu string tanda array dan nama arraynya, terus di bawah nama arraynya sama dengan new string. Atau Anda bisa langsung seperti ini, sama dengan ini dihapus, Anda pindahkan ke atas. Nah, ini cara kedua bisa juga ya gitu. Ini cara kedua. Atau cara ketiga, Anda langsung masukkan data arraynya. Anda masukkan data arraynya dengan cara seperti ini. Nah, ini misalkan saya ingin masukkan langsung nama arraynya, jadi caranya itu adalah hasil sama dengan gitu ya, pakai kurung kurawal. Untuk himpunan nilai arraynya itu pakai kurung kurawal gitu ya. Ini tanda arraynya tanda 1, artinya arraynya ini hanya satu dimensi, pakai kurung kurawal seperti ini. Dan Anda tinggal isikan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini bisa juga cara deklarasinya langsung Anda alokasikan nilai arraynya di sini juga bisa, tapi dengan bantuan kurung kurawal ya. Nah, gini. Nah, kalau array 2 dimensi, Anda bisa gunakan dengan cara seperti ini. Kalau array 2 dimensi, kurung kurawal 2, ini artinya arraynya 2 dimensi. Nah, nanti Anda alokasikan bentuknya itu seperti ini. Misalkan saya ingin membuat, kalau array 2 dimensi itu saya ingin membuat misalkan ini array multidimensi ya. Ini array multidimensi, saya bisa gunakan dengan cara membuat seperti ini ya. A, B, C. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Itu Anda gunakan dengan seperti ini. Nah, jadi Anda bikin dulu baris pertama. Jadi kurung kurawal ini adalah baris pertama. Misalkan sini A, B, C gitu ya. Nah, ini baris pertama, Anda pisahkan dengan koma, buka kurung kurawal lagi. D, E, F gitu ya. Nah, ini untuk baris kedua, baris ketiganya. Nah, jadi baris itu ditandai dengan kurung kurawal ini ya.
Jadi kalau misalkan Anda hanya memasukkan kurung kurawalnya satu saja, kayak tadi yang pertama, berarti itu arraynya hanya satu dimensi. Kalau ini, ya ini multidimensi ya. Nah ini misalkan DEF, ini baris ketiganya G, H, I gitu ya. Nah, saat Anda running, misalkan Anda running, kalau misalkan arraynya ini ada dua seperti ini, ada multidimensi gini, gunakan dua looping ya. Nah, ini array dua dimensi namanya. Nah, ditandai dengan ya kurungnya ada dua di sini ya. Kurung kurawalnya ada dua di awal dan dua di akhir, itu dua dimensi. Paling gampangnya seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya Anda gunakan dua for. Nah, kalau ini sudah dipakai I, ini jangan I lagi nih, ini J ya. J, pertama kita akan menampilkan untuk yang indeks pertama dulu. Jadi ini ada tiga ya, 3 kali 3, artinya ini hanya sampai 3 saja. Atau ini saya hapus sama dengannya, ini sampai 3 saja. Nah terus ini atau pakai dan seterusnya, ini hanya ada 3 juga gitu ya. Oke, atau untuk mengaksesnya Anda bisa gunakan hasil seperti ini, hasil dot length gitu ya. Nah ini juga bisa digunakan dengan hasil. Nah ini untuk panjang, atau pakai 3 aja lah juga nggak apa-apa, pakai 3. Oke, nah di sini kita akan mengakses, cara mengaksesnya kalau array 2 dimensi itu kita gunakan kurung sikunya itu juga 2 gitu ya. Nah pertama saya akan mengakses array dengan indeks ke I dan indeks ke J gitu ya. Nah, jadi loopingnya, cara menggunakannya itu kita gunakan dua looping gitu ya. Ini berarti hasil ya. Hasil kita gunakan dua looping. Atau misalkan anda ingin mengakses array indeks ke ya, Anda ingin mengakses A, berarti A ini berada pada hasil indeks ke 0 dan 0 gitu ya. 0 dan 0 gitu ya. Nah bisa gitu. Ini saya matiin dulu sebentar kalau kita lihat hasilnya gimana. Oke, kalau Anda ingin mengakses array indeks 0 ke indeks pertama, indeks ke 0 maksud saya, 0, 0. Nah ini akan menghasilkan nilai A gitu ya. Anda running, hasilnya adalah A. Kalau Anda ingin mengakses B, berarti itu 0. Ini masih indeks ke 0, array pertamanya, dan 1 gitu ya. Running, nah dapat B. Array indeks ke yang C berarti 0, 3. Sorry, 0, 2 ya. Nah, berarti ini Anda akan mengakses dapat nilai C. Nah, kalau Anda ingin mengakses nilai D, berarti ini tinggal ganti 1, 0 ya, 1, 0. Nah, paling gampang kita gunakan looping lah buat mengaksesnya ya. Ini hapus dulu. Nah, ini cara mengaksesnya. Nah, kita bisa dapat semua indeksnya ya dengan cara looping bertingkat seperti ini. Atau kalau mau kita pakai akses seperti ini. Nah, nanti begitu selesai di looping sekali, ini akan di enter. Nah gitu ya, jadi kita bisa akses seperti ini. Jadi di looping dalamnya, begitu looping dalamnya selesai banyak 3 kali, maka begitu masuk looping di luarnya itu akan di enter dengan ini, hanya untuk enter saja. Jadi Anda harusnya sudah paham ya bahwa begitu di looping di dalam A, B, C selesai, dia akan di enter, masuk ke looping 2, dia akan mengakses, ini ganti jadi 1, 0, 1, 1, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini cara mengakses dengan perulangan. Oke, selanjutnya kita
bisa gunakan array dinamis. Array dinamis ini kita gunakan list ya, list dan array list di sini. Nah, jadi array dinamis itu kita gunakan list dan array list. Caranya seperti ini. Array dinamis ya. Misalkan, nah caranya adalah list. Nah, terus buka tanda seperti ini. Tanda apa namanya ini? Ya, siku lah gitu ya. Nah, ini Anda isikan tipe datanya, misalkan tipe datanya saya mau string gitu ya. Nah, terus nama array-nya misalkan array dinamis 1 misalkan gitu. New array list gitu ya. Nah, ini array dinamis. Nah, ini ganti dengan string. Anda buka tutup kurung seperti ini, terus kasih titik koma. Nah, ini kita perlu import. Nah, Anda klik aja nih, kalau misalkan dia minta import, tinggal klik aja, nanti ada 2 import ini yang akan langsung otomatis ke atas gitu. Oke, nah array list ini masih kosong ya. Cara menambahkannya kita bisa contoh nih dengan cara array dinamis 1 ini saya tambahkan dengan cara titik add gitu ya. Add misalkan A gitu ya. Nah, ini array dinamis ini akan berisi A. Nah, kalau mau saya tambahkan lagi array dinamis 1 dot add, nah itu misalnya saya tambahkan B gitu ya. Ini juga bisa. Nah, atau kalau di slide Anda bisa gunakan, ini contohnya adalah saya menggunakan scanner ya. Jadi setelah di running dia akan di input. Nah, ini Anda bisa ngikutin. Ini hasilnya gitu ya. Anda bisa ngikuti dengan menggunakan scanner. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin hapus, nah ini kalau kita running ya. Kalau misalkan kita runningnya dengan menggunakan for, kita akses array dinamis itu panjangnya dengan cara array dinamis 1 dot, kalau tadi array biasa statis kita pakai length, ini pakai size ya, pakai size. Nah, kita akses dengan array dinamis 1 dot get. Nah, ini indeksnya indeks berapa? Indeks ke kita samakan dengan i gitu ya. Nah, jadi cara mengaksesnya adalah dengan dot get. Kalau mengakses panjangnya dengan dot size. Nah, kalau ingin mengakses array keberapanya itu dengan dot get, nanti masukin aja. Kalau ini kan sama dengan i nih. Jadi setiap dia looping, nilai looping itu akan diakses, dimasukkan ke sini gitu ya. Yang daran, nah dapatlah nilainya AB gitu ya. Kalau saya tambahkan lagi, misalkan saya tambahkan C sini misalkan, maka dia isinya adalah ABC. Kalau saya ingin misalkan itu ya, kalau saya ingin misalkan menghapus semua array itu, caranya adalah dengan, nah ini Anda bisa gunakan dengan clear ya. Kalau clear ini kita menghapus semua nilai array gitu ya. Saya gunakan clear, maka semua nilai sebelumnya akan dihapus. Nah, terus saya tambahkan lagi misalkan array dinamis dot add misalkan Sakti gitu ya, titik koma, terus saya looping lagi hasilnya. Nah, hasilnya berikutnya hanya Zaki gitu ya. Gitu. Jadi ini setelah dihapus semua data array gitu ya, Anda nah hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, itu untuk materi array. Di slide Anda bisa gunakan contoh dengan menggunakan scanner. Di sini saya contohkan, Anda bisa coba ya untuk mengerjakan tugas Anda. Itu dua konsep array tadi, ada array yang satu dimensi, array yang multidimensi, atau dalam konteksnya tadi saya menyontohkan dua dimensi. Nah, kalau misalnya pengen bikin 3 dimensi gimana Pak gitu. Kalau pengen bikin 3 dimensi, maka yang harus Anda lakukan adalah ya, sebentar ya, caranya misalkan gini, misalkan
arraynya string atau integer gitu misalkan integer. Nah kalau 3 dimensi caranya ya pakai 3 gini ya, array 3D gitu misalkan, sama dengan, nah caranya Anda buka kurung kurawal misalkan 1,2,3 gitu ya. Nah ini 3 dimensi ya, 1,2, Anda buka kurung kurawal lagi, misalkan 3,2,5 gitu ya. Terus Anda tutup kurung kurawal. Nah ini data pada baris pertama itu isinya ada 2 ya. Nah selanjutnya pada baris kedua Anda isikan lagi, misalkan 1,4,5 gitu ya. Nah terus 3,5,6 gitu misalkan, Anda tutup kurung kurawal lagi. Nah gitu misalkan kalau misalkan ingin multi dimensi ya. Saya tambahkan lagi misalkan 2,4,65 terus 6,7. Nah ini kalau yang 3 dimensi gitu ya. Jadi ini baris pertamanya ada di sini. Tadi kalau Anda belajar 2 dimensi, ini baris keduanya, ini baris ketiganya gitu ya. Nah kalau 4 dimensi Anda ya tinggal tambahin, pokoknya intinya ini ada array di dalam array gitu ya. Jadi kalau 4 dimensi Anda tinggal tambahkan lagi aja kurung kurawalnya. Nah jadi gitu, itu kalau 4 dimensi. Kalau 4 dimensi, ini 3 dimensi saya contohkan. Nah untuk mengaksesnya Anda bisa gunakan kalau kayak gini ya, misalkan Anda ingin mengakses indeks 000 ya berarti array 3D indeks 0 0 0 ya gitu ya, cara mengaksesnya bisa gini. Nah, dengan misalkan saya sort ya, saya tampilkan. Oke. Nah ini hasilnya 1 nih ya. Oke. Cara menampilkannya juga dengan 3 dimensi seperti ini. Oke, itu materi array, silahkan dipelajari.